Preview. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari sini saya akan memimpin secara Katolik. Mari kita bernyanyi. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Pembacaan hari ini diambil dari Injil Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan untuk kita. Saudaraku terkasih, kemarahan Yesus yang kita dengar pada Injil hari ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh menjaga kekudusan bait Allah, tempat Bapanya berada. Rumahku adalah rumah doa, di mana setiap orang harus tinggal dan menyucikan diri di hadapan Allah. Menyucikan diri menjadi hal utama dan penting ketika kita hendak bersekutu dan mengikuti Allah. Bait Allah harus menjadi pusat hidup yang membantu kita mengalirkan kesucian. Lalu, bait Allah seperti apa yang bisa kita temukan saat ini? Banyak orang menyebut gereja atau tempat ibadah adalah bait Allah. Hal ini tidak salah, karena gereja mengalirkan kesucian yang datang dari Roh Kudus. Masuk ke gereja yang indah dengan keteduhan suasana akan memudahkan orang untuk berdoa dan menyadari keagungan Tuhan. Melalui hiasan dan ornamen, tentulah diharapkan orang lebih mudah berdoa, menjadi lebih mudah berjumpa dengan keagungan Sang Pemelihara kehidupan. Hari ini, gereja merayakan pesta pemberkatan Basilika Santo Petrus dan Paulus.
Hal itu mau mengingatkan kita agar mempunyai iman yang teguh sebagaimana diteladankan oleh Rasul Agung Petrus, soko guru gereja, dan kegigihan Santo Paulus mewartakan Injil ke seluruh dunia. Akan tetapi, ada satu bait Allah yang letaknya dekat dengan kita, yaitu hati. Hati adalah bait Allah kita yang paling dekat, tetapi jarang kita perhatikan dengan sungguh. Karena itu, untuk menjadi pribadi yang kudus, hendaknya kita perlu melihat hati. Kita belajar membersihkan hati kita dan menyucikannya terutama melalui sakramen tobat. Hati adalah pusat setiap hal yang keluar dari diri kita. Mari kita lihat hati kita lebih dalam. Apakah hati kita sudah mengalirkan sesuatu yang suci di dalam hidup kita sehari-hari? Saudara-saudariku terkasih, bait Allah setiap manusia ada di dalam hatinya. Di sanalah orang bisa berjumpa dengan Allah. Maka ketika orang masuk dalam hatinya, tampaklah keindahan. Jika ada sepercik kerinduan di sana, kerinduan untuk bertemu dengan Allah, kerinduan inilah yang melahirkan aneka tindakan baik, seperti perhatian pada yang tertindas, tekun dalam tugas, dan tabah dalam perjuangan. Kemudian, untuk berjumpa dengan Allah harus menjadi motivasi utama yang mengisi hati manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami, aktivitas kami seperti biasanya. Kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan bertemu dengan keluarga kami di rumah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami pada pagi hari ini. Jadi kami mohon Tuhan, berkatilah kami sepanjang kegiatan pelajaran kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikanlah selalu guru-guru kami ketabahan dan kesabaran dalam mengajar kami. Juga bantulah teman-temanku yang sedang berusaha untuk dapat menerima pelajaran yang diajarkan walaupun dalam keadaan pandemi ini. Kami mohon selalu penyertaan-Mu Tuhan, semoga doa kami ini terkabulkan. Kami mohon maaf, kami mohon ampun Tuhan jika kami banyak melakukan kesalahan sepanjang hari ini. Jadi kami mohon Tuhan, semoga doa ini terkabulkan dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.